Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gloria Wulandari Sigarlaki dari kelas 3D SMK Semak Makassar yang bernomor NIS 196020. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang parameter pencemaran air, pH, DO, dan zat padat terlarut. Nah, sebelum kita masuk pada materi parameter pencemaran air, kita harus tahu apa itu pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air yang menyebabkan kualitas air tersebut menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, pencemaran air juga dapat terjadi secara alami ataupun disebabkan oleh alam ataupun juga terjadi akibat campur tangan manusia sehingga mengakibatkan air tersebut mengalami penurunan akan kualitasnya. Nah, pencemaran air dapat terjadi dan kita tidak tahu apakah air tersebut sudah tercemar ataupun belum. Nah, kita dapat melakukan pengujian terhadap 4 parameter. Parameter pertama ada parameter fisik. Parameter fisik itu merupakan parameter yang meliputi kandungan partikel padat, zat padat terlarut, kekeruhan, warna, bau, suhu, dan pH air. Air normal dapat dikonsumsi jika memiliki sifat tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa, seperti air normal yang kita minum. Nah, air normal tersebut juga memiliki pH sekitar 6,5 sampai 7,5. Selanjutnya ada parameter kimia. Parameter kimia merupakan parameter yang meliputi karbon dioksida, pH, alkalinitas, fosfor, dan kadar aktivitas berat menggunakan bahan kimia yang menyebabkan pencemaran air. Yang ketiga itu ada parameter biokimia. Parameter biokimia ini merupakan parameter yang meliputi BOD, COD, dan DO. BOD itu kepanjangan dari biochemical oxygen demand, dan COD itu chemical oxygen demand, dan yang terakhir ada DO, dissolved oxygen. Nah, BOD itu adalah ukuran kandungan oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Sedangkan COD itu adalah ukuran kandungan oksigen yang diperlukan agar bahan buangan di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Dan yang terakhir itu ada DO, dissolved oxygen. Itu adalah ukuran kandungan oksigen terlarut yang ada dalam air. Dan parameter yang terakhir ini ada parameter biologi. Parameter biologi ini merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme air yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya Escherichia coli dan Entamoeba histolytica. Saya juga akan membahas tentang pH atau derajat keasaman ini adalah merupakan parameter penting dalam analisis kualitas air karena pengaruhnya terhadap proses-proses biologis dan kimia yang ada dalamnya. Nah, pH juga ini dapat menyebabkan pencemaran air jika pH-nya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, sehingga dapat merusak lingkungan dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi kita. Selanjutnya ada DO atau dissolved oxygen ini merupakan salah satu parameter
penting dalam analisis kualitas air. Nilai DDO ini biasanya diukur dalam bentuk konsentrasi yang menunjukkan jumlah oksigen atau O2 yang tersedia dalam suatu badan air. Semakin besar nilai DO atau dissolved oksigen ini pada air, maka air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Dan sebaliknya, jika nilai DO atau dissolved oksigen ini rendah, dapat diindikasikan bahwa air tersebut sudah tercemar. Dan yang ketiga itu ada zat padat terlarut. Zat padat terlarut atau TDS, Total Dissolved Solid ini merupakan istilah untuk menandakan jumlah padatan terlarut atau konsentrasi jumlah ion kation atau bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif di dalam air. Keberadaan zat padat terlarut ini dalam konsentrasi tinggi di badan air dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan kematian terhadap organisme yang ada di dalam air. Nah, zat padat terlarut ini juga jika memiliki nilai yang tinggi akan mengurangi kemampuan badan air dalam menjaga ekosistem air. Nah, sekian dari penjelasan saya tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.